sebagaimana sudah ditunggu-tunggu sejak lama, akhirnya pemerintah sore ini Jumat tanggal 8 Februari 2018 pukul 16.00 WIB akan membuka pengumuman penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2018. Untuk tahap 1 ini akan dibuka untuk 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, guru, kemudian kesehatan, tenaga kesehatan ya, dan pertanian, khususnya penyuluh pertanian. Nah, tiga bidang ini adalah mereka yang ada di database ex tenaga honorer K2 yang sejak tahun 2013 sudah kita keep dan kita log datanya. Jadi untuk 3 bidang ini akan sifatnya define partisipan, by name, by address sudah ada. Nanti teman-teman tinggal melihat pengumumannya, karena pengumuman itu baru akan go live di situs SSC ASN, Sistem Seleksi ASN, calon ASN, sscasn.bkn.go.id pukul 16.00. Pada hari ini sampai dengan besok, hari Sabtu tanggal 19, itu hanya akan ada pengumuman. Jadi mekanisme pendaftaran, siapa saja yang eligible, daerah mana saja yang ikut, karena ada beberapa daerah yang karena persoalan anggaran terpaksa tidak bisa ikut untuk tahap ini. Nah, selain teman-teman honorer di ex tenaga honorer K2 di guru, tenaga pendidikan, dan penyuluh pertanian, akan dibuka juga seleksi P3K tahap 1 ini dosen perguruan tinggi negeri baru dan penyuluh pertanian, THL pertanian, tenaga harian lepas yang sudah disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya masih ancar-ancar. Jadi dari 150.000 orang yang akan direkrut tahun ini kemungkinan 50-50. Tetapi angka pastinya untuk yang tahap 1 ini lagi-lagi sangat bergantung kepada berapa provinsi, kabupaten, kota yang akan ikut. Baik. Berikutnya jadwal yang sudah disiapkan oleh Panselnas adalah seperti ini. Tanggal 8 itu kita buka pengumumannya saja di sscn.bkn.go.id. Kemudian tanggal 10 sampai 16 itu dimulai pendaftaran online-nya. Jadi teman-teman yang K2 atau yang eligible mengikuti, silakan mendaftar secara online di sana. Pada saat yang bersamaan, teman-teman dari BKN dan Pemda, BKD, BKPP, BKPSDM itu juga memvalidasi peserta secara online, persis seperti CPNS yang 2018 yang lalu. Jadi ada yang daftar langsung divalidasi, karena proses pertama adalah seleksi administrasi. Kemudian pada tanggal 17 terakhir Februari verifikasi administrasi selesai, dan diharapkan pengumuman hasil verifikasi itu melalui aplikasi sscf.bkn.go.id itu akan disampaikan pada tanggal 18 Februari melalui aplikasi itu. Nah, tentu saja peran serta kawan-kawan BKD, BKPP, BKPSDM di daerah itu sangat penting, karena verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan di kementerian, Kemendikbud misalnya, Kemenkes, Kementan, Kemenak, saya lupa menyebutkan guru-guru agama juga yang ada di Kemenak yang tergabung dalam K2 itu juga termasuk di tahap ini. Saya ulangi, teman-teman daerah perannya sangat penting, karena verifikasi dan validasi ada di tangan mereka. Katakanlah, apakah sejak tahun 2013 K2 itu mengajar terus, untuk kasusnya guru ya, mengajar terus apa tidak? Karena begitu tidak, itu mereka akan lepas dari database K2. Kemudian, nah, nanti tesnya jangan khawatir, akan ada di sekitar 530 kabupaten kota tempat beliau-beliau atau yang bersangkutan mengajar. Jadi tidak lagi tetap memakai komputer assisted test, tetapi kita memakai fasilitas CAT yang ada di UNBK milik Kemendikbud, yang secara realnya ada di kabupaten kota. Jadi yang sudah menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer itu akan dipakai, sehingga mudah-mudahan tidak mengganggu layanan pendidikan dan layanan kesehatan di tempat masing-masing. Nah, kemudian
em, tentatif pelaksanaan tesnya itu insya Allah pada 23 sampai dengan 24 Februari di 530 titik kalau semuanya mengikuti. Seperti saya sampaikan tadi, ada kemungkinan daerah yang tidak mengikuti karena keterbatasan anggaran. Kemudian 25 sampai 28 Februari adalah pengolahan nilai dan pengumumannya itu adalah 1 Maret. Jadi mudah-mudahan sebelum Pilpres dan Pileg semua proses CPNS 2019 yang kemarin ya 2018 sorry, itu sudah mulai masuk. Kemudian teman-teman P3K juga sudah mulai masuk dengan tetap mengajar di tempat itu, tetap berpraktek katakanlah di puskesmas di tempat itu, tapi sudah dengan status P3K. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana metode tesnya, apakah ada SKD, SKB dan sebagainya. Yang pertama tes seleksinya adalah seleksi administrasi. Jadi silakan disiapkan itu, katakan scan dokumen dan sebagainya, karena ada dulu tahun 2013 yang belum S1, padahal guru itu harus S1 by undang-undang dosen dulu. Kemudian tenaga kesehatan juga minimal D3. Barangkali saat pengisian di database 2013 itu belum S1. Nah, fungsi teman-teman di daerah untuk memverifikasi dan validasi adalah juga menyampaikan atau memverifikasi apakah masih D3 atau sudah S1 atau jangan-jangan sudah S2. Nah, itu pentingnya peran teman-teman di daerah. Kemudian setelah seleksi administrasi ada seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah, jadi tidak ada SKD. Seleksi kompetensi dasar tidak ada karena mereka semua dianggap sudah memenuhi syarat-syarat dasar untuk menjadi seorang P3K di bidangnya masing-masing. Seleksi kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan sebagainya itu dilakukan dengan komputer assisted test yang memakai UNBK saya sampaikan. Setelah itu yang berbeda juga ada tahap wawancara dengan pejabat pembina kepegawaian atau teman-teman BKD setempat untuk memastikan apakah katakanlah teman-teman calon P3K itu memenuhi, katakanlah harus ditanya bagaimana tanggapannya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya. Karena lagi-lagi ASN baik PNS maupun P3K adalah perekat NKRI, jadi tidak boleh katakanlah menyimpang, harus netral dalam Pilpres dan Pileg, hal-hal seperti itu, bahwa dia memang sanggup bekerja di sana dengan katakanlah kriteria keberhasilan tertentu. Karena setiap P3K itu nanti pada akhir tahun, katakanlah 2019 akhir, itu akan dilihat kinerjanya. Kalau dikatakan baik, nanti faktor-faktor yang baik itu bagaimana disampaikan di Juknis peraturan BKN. Jika iya, jika memang baik kinerjanya, maka dia akan lanjut terus, tidak perlu tes lagi. Jadi seakan-akan extension period of contract gitu ya. Kontraknya setiap tahun dievaluasi, tetapi yang memenuhi kriteria evaluasi akan terus berlanjut. Mudah-mudahan hopefully sampai pensiun 59, 57 dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain-lain adalah data P3K ini secara nasional juga akan ada di database BKN. Mereka akan punya NIP, akan punya kewajiban dan hak yang sama. Kewajibannya misalnya kalau dia harus melaporkan sesuai dengan kriteria pelaporan juga harus begitu. Kemudian haknya untuk cuti misalnya tetap diberikan. Nah, beberapa kriteria yang bisa membuat dia di akhir tahun tidak terus, katakanlah selain penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah melakukan tindak pidana jabatan, korupsi misalnya. Karena sangat mungkin teman-teman P3K ini diberi kewenangan yang sama, gaji sama dengan PNS untuk jabatan yang setara, kemudian tunjangan juga begitu. Kalau di daerah ada tunjangan kinerja juga harus diberikan, katakanlah seperti itu. Maka kewajibannya pun akan menjadi sama beratnya. Kalau dulu mengajar, katakanlah asal mengajar karena honorer, sekarang dengan gaji yang disetarakan dengan PNS ada kewajiban yang lebih banyak, yang lebih